Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafaat Maja dari kelompok A2 dengan NIM G0023221. Di kesempatan kali ini ingin mempresentasikan laporan anatomi yang sudah saya buat. Pada blog ini saya akan menjelaskan tentang ereksi, ejakulasi, dan fertilisasi. Yang pertama ini ada ereksi. Nah, ereksi ini untuk urutan perjalanan sarafnya itu dia itu ada stimulus seksual, terus dia ada kerangsang eferen yang kuat pada SSP, lalu SSP mengeluarkan impuls eferen ke MS atau parasimpatis S2 sampai S4, lalu serabut preganglion parasimpatik masuk ke plexus hypogastricus inferior, bersinar pada neuron postganglionik. Lalu serabut postganglionik ini berjalan bersama ke arteri pudenda interna, masuk ke jaringan erektil pada radix penis, lalu ke vasodilatasi arteri. Nah, saraf simpatis ini melepaskan oksida nitrat yang dia tuh mengaktifkan enzim guanylyl siklase. Dan di sini terjadi peningkatan pembentukan GMF atau guanosin monofosfat siklik. Lalu ke arteri penis melebar dan serat-serat otot polos di jaringan erektil corpus cavernosa dan corpus spongiosum itu melemah dan terjadilah vasodilatasi lebih lanjut. Nah, peningkatan aliran darah menuju ke jaringan erektil itu ke corpora cavernosa dan corpus spongiosum penis itu membesar karena terdapat pengisian darah. Lalu menekan aliran balik vena pada fascia yang melingkupi. Nah, selanjutnya aliran darah keluar dari jaringan erektil dihambat dan tekanan dalam penis dipertahankan tetap tinggi. Nah, penis ini jadi panjang dan diameter penis akan bertambah atau kondisi ereksi. Lalu lanjut ada emisi. Nah, pertama-tama untuk emisi ini ada rangsang seks yang menjadi aman kuat, lalu MS melepas impuls simpatis yang meninggalkan S pada segmen T11 sampai L2. Nah, ini berjalan ke organ genital melalui plexus hipogastrik dan plexus saraf simpatis pelvis untuk mengawali emisi atau awal dari ejakulasi. Untuk mekanismenya ini kontraksi bulbo uretra ini menghasilkan mukus atau pelumas, lalu kontraksi vas deferens dan ampula sehingga sperma itu bisa masuk ke dalam uretra interna. Lalu kontraksi lapisan otot kelenjar prostat dan kontraksi vesikula seminalis yang menyemprotkan cairan prostat dan cairan seminalis ke dalam uretra juga. Lalu mendorong sperma lebih jauh. Nah, cairan-cairan ini bercampur di uretra interna dengan mukus yang disekresi oleh kelenjar bulbouretra untuk membentuk semen. Lalu selanjutnya ejakulasi. Untuk sini uretra interna berisi semen. Nah, sinyal sensoris itu keluar, terus diantarkan melalui nervus pudendus ke regio sakral medulla spinalis. Nah, dia itu menimbulkan rasa penuh di organ genitalia interna. Nah, sinyal sensoris ini juga menyebabkan kontraksi ritmis organ genitalia interna. Lalu semen didorong melalui kontraksi ritmis oleh otot lurid panggul. Kontraksi otot ischiocavernosus dan bulbocavernosus ini yang menekan dasar jaringan erektil penis. Lalu untuk mencapai pengeluaran cairan semen, leher kandungannya tetap tertutup, sedangkan sphincter uretra eksternal terbuka, lalu terjadilah ejakulasi. Lalu untuk kelenjar-kelenjarnya itu ada 3, vesikula sementalis, prostata, dan Cooper atau bulbouretalis. Yang pertama ini ada vesikula sementalis. Dia tuh ada di sini.
Nah, vesicula seminalis ini adalah pasangan kelenjar yang terletak di bagian belakang bawah kantung kemih. Vesicula seminalis merupakan kantung semen yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Sementara prostaglandin di sini untuk motilitas untuk spermanya itu sendiri. Lalu lanjut ada prostata. Prostata itu yang ini. Nah, yang dari central zone sampai anterior zone prostata. Nah, prostata ini apa sih? Dia tuh kayak kelenjar yang berada di bawah kandung kemih dan mengelilingi saluran kemih serta tempat keluarnya urin dan sperma dari tubuh. Cara yang dihasilkan ini merupakan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan fosfatase. Asam yang ditambahkan saat terjadi ejakulasi. Nah, untuk sifat cairan prostat yang dia tuh kayak sedikit basah, mungkin penting untuk kebersihan fertilisasi umum. Nah, sekret vagina ini bersifat asam dengan pH 3,5 sampai 4,0. Nah, sperma ini tidak dapat bergerak optimal sampai pH sekitarnya meningkat menjadi sekitar 6,0 sampai 6,5. Nah, akibatnya cairan prostat yang sedikit basah mungkin dapat menetralkan sifat asam cairan seminalis lainnya selama ejakulasi dan juga meningkatkan motilitas dan fertilitas sperma. Lalu lanjut untuk koper atau bisa disebut juga bulbo retalis. Dia tuh berada di sini. Nah, yang seperti kecambah ini. Nah, bulbo retalis atau koper ini homolog dengan glandula vesicularis mayor pada wanita. Fungsi dari glandula bulbo retalis yaitu menghasilkan sekret pada fase ereksi atau cairan mukus untuk pelumas sebelum berhubungan seksual. Cairan itu bersifat basah dan berfungsi sebagai pelindung sperma dan pelumas. Lalu selanjutnya fertilisasi. Ya, fertilisasi ini terjadi di tuba uterina. Lebih jelasnya ini di ampula yang ada di sini. Nah, fertilisasi itu dia tuh kayak sperma dan ovum yang bersatu untuk membentuk suatu genom baru yang mengandung kromosom dan gen dengan jumlah yang sama. Untuk proses fertilisasi ini untuk ovum, saat ovulasi ovum tuh keluar bersama coronal diata dan zona pellucida masuk ke tuba uteri lewat fimbria. Lalu sperma ini akan mengalami proses kapasitas spermatozoa. Nah, kapasitas ini tuh biasanya membutuhkan waktu 1 sampai 10 jam. Lalu ovum dan sperma ini berada di ampula tuba uteri, tapi sperma harus bisa menembus zona pellucida yang melapisi ovum. Nah, saat sperma mencapai zona pellucida, sperma ini berikatan dengan protein reseptor di zona pellucida. Sperma akan mengeluarkan enzim hyaluronidase dan proteolitik yang dia tuh dapat membuka jalur sperma menuju ovum. Nah, ini untuk transport zigot dan nidasinya. Yang pertama itu dibutuhkan 3-5 hari untuk mentransportasi ovum yang dibuahi ke kavum uteri. Ini dipengaruhi oleh epitel Bacillus tuberculosis. Tuberculosis dilapisi oleh permukaan yang tidak rata dan berlubang-lubang sehingga dia menghalangi ovum walaupun ada arus cairan. Nah, selanjutnya stimulus tuberculosis itu tetap berkontraksi secara pasti selama 3 hari. Nah, setelah ovulasi sehingga diperlukan progesteron yang di ereksi corpus luteum untuk menghasilkan relaksasi tuba. Nah, lanjut transport yang tertunda ini memungkinkan terjadi pembelahan sel. Ovum yang sudah membelah ini disebut
blastokista dan mendapat nutrisi dari sekret yang didasarkan tubuh Fallopi. Nah, blastokista ini mencapai uteris dan menetap di kavum uteris selama 1-3 hari sebelum berimplantasi ke endometrium. Pada saat ini blastokista ini mendapat makanan dari susu uterus. Untuk lanjutnya implantasi atau nidasi merupakan hasil kerja sel-sel trophoblast yang berkembang di permukaan blastokista. Sel-sel ini tuh menyekresi enzim proteolitik untuk mencerna dan mencairkan dinding endometrium. Lalu setelahnya implantasi ya, sel-sel trophoblast dan sel-sel lain yang berdekatan dia tuh berproliferasi dengan cepat, membentuk plasenta dan berbagai membran kehamilan. Lalu akhirnya sel stroma endometrium berubah jadi sel desi-2 karena enzim progesteron dan menyekresi lebih banyak glikogen, protein, lipid, mineral yang penting untuk makanan embrio pada awal kehidupan. Lalu selanjutnya alur perjalanan urin pada traktus urinaris dan mekanismenya. Nah, dari gambar berikut pasti teman-teman pernah mengalami ya kayak kebelet kencing atau kayak kencing. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem dari berkemih atau ini kencing atau urinasi atau miksi juga. Nah, untuk miksi ini adalah proses pengosongan kandung kemih setelah terisi urin. Nah, miksi ini melibatkan 2 tahap. Untuk pertama itu kandung kemih terisi secara progresif sehingga tegangan pada dindingnya meningkat melalui nilai ambang batas. Lalu tahap kedua adanya refleks saraf disebut refleks miksi yang akan mengosongkan kandung kemih atau jika gagal setidaknya akan menyebabkan keinginan berkemih yang disadari. Refleks miksi ini adalah refleks medula spinalis bersifat otonom. Refleks ini dapat dihambat atau difasilitasi oleh pusat-pusat di korteks cerebri atau batang otak. Otot polos kandung kemih atau musculus detrusor saat berkontraksi meningkatkan tekanan dalam VU 40-60 mmHg. Kontraksi otot detrusor merupakan tahap utama proses pengosongan kandung kemih melalui potensial aksi dan dapat menyebar ke seluruh musculus detrusor dari satu sel otot ke sel berikutnya yang menyebabkan kontraksi seluruh kandung kemih pada saat yang bersamaan. Ureter dipersaraf oleh serat saraf nyeri ya. Bila ureter terbendung misalnya oleh batu ureter terjadi refleks kontraksi kuat dan nyeri hebat. Impuls nyeri yang menyebabkan refleks simpatis balik ke ginjal untuk mengontraksi arteriol ginjal sehingga menurunkan keluaran urin dari ginjal atau refleks ureterorenal. Untuk mencegah aliran yang berlebihan ke pelvis ginjal pada keadaan ureter terbendung. Nah, ini untuk kontrol refleks ini jadi kan kandung kemih terisi ya. Terus reseptornya tuh regang, terus ini dibantu oleh saraf parasimpatik, lalu terjadi kontraksi kandung kemih. Lalu di sini sphincter ureter internus itu terbuka ketika kandung kemih berkontraksi. Lalu terjadilah berkemih atau urinasi atau miksi. Baik, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Bila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum.